Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Perkata. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji yaitu suratul Baqarah ayat yang ke-188. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Lagi ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam wa tudlu biha ilal hukami litakunu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang hukum berpuasa, puasa Ramadan, tata cara puasa Ramadan, keringanan-keringanan puasa Ramadan, dan juga diperbolehkannya makan, minum, bersenang-senang dengan suami istri di malam Ramadan, dan kemudian menutup dengan i'tikaf. Ya. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang harta. Jadi kalau sebelumnya itu puasa untuk menahan diri dari hawa nafsu, syahwat berupa makan, minum, hubungan suami istri gitu ya, syahwat.
tentang makan, minum, dan melampiaskan nafsu. Berikutnya tentang harta. Jadi kaitan dengan ayat sebelumnya adalah ya hal-hal yang menyenangkan ini bisa kita kelola dengan baik. Ini tentang harta. Harta juga kalau tidak di apa kelola dengan baik, maka akan bablas juga gitu ya. Sehingga di sini Allah melarang kita untuk memakan harta dengan jalan yang batil. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan. Makan di sini artinya bukan memakan ke masuk ke perut ya. Tidak selalu begitu ya. Tapi adalah menggunakan, memanfaatkan, itu juga termasuk di situ. Jangan kalian makan. Kalau tanah begitu ya, tanah itu kan tidak bisa dimakan secara zahir. Tapi kalau kita gunakan tanah itu, kita manfaatkan tanah itu termasuk di sini ya, di memakan harta. Janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan jalan yang batil, jalan yang tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan syariat. Ya. Nah, ini lebih ini lagi tuh, lebih luas lagi. Kalau sebelumnya itu makan minum secara fisik, puasa, makan ya makanan, minum ya minum, minum gitu ya. Kalau ini bisa lebih luas lagi itu. Bisa yang bukan haknya dikuasai. Itu juga termasuk di sini. Termasuk makanan yang bukan haknya dimakan. Itu termasuk juga di sini, lebih luas lagi. Jadi kalau bukan makanan kita ya jangan kita makan gitu. Kalau bukan hak kita jangan kita ambil. Ya. Apalagi dengan upaya-upaya kekerasan. Contohnya adalah pencurian, pidana, perampokan, ya, dan seterusnya. Ini kan banyak terjadi. Ya. Kehidupan manusia ramai di sini. Ya. Ramai di sini. Sampai-sampai kemudian juga karena warisan gitu ya, saudara jadi saling eh, memisah gitu ya, kemudian saling bertikai. Nah, ini juga hati-hati nih, tidak kalah hebatnya ini dengan puasa, ya. Tidak kalah hebatnya ini. Korupsi dan seterusnya banyak sekali. Waktu dulu, dan janganlah kalian serahkan, kalian membawa biha, dengan harta itu, ilal hukami, kepada para hakim. Ya. Litakulu, agar kalian dapat memakan, fariqon, sebagian, min amwalin nasi, min dari amwali, harta an-nasi, orang lain, bil ismi, dengan jalan dosa, dengan sesuatu yang melanggar agama. Jadi karena ingin menguasai hak yang bukan haknya, kadang-kadang itu sampai dibawa ke pengadilan, ya, sampai dituntut di pengadilan. Ya, itu kan begitu ya. Kalau harta kan ini milik siapa? Ini milik si A atau si B. Nah, rebutan ya. Nah, akhirnya dibawa ke pengadilan. Dengan maksud itu tadi, ada yang rakus, ingin mengambil harta itu. Ya. Bahkan di sini adalah termasuk melakukan suap kepada hakim. Jangan kalian lakukan itu. Menyuap kepada hakim, agar hakim memutus perkara memenangkan dia untuk bisa menguasai harta itu. Ini kan banyak terjadi itu kan. Gak jelas ini. Siapa yang kuat, ya, siapa yang punya uang banyak, biasanya menang. Gitu. Ya. Pemilik aslinya kalah, ya. Yang pemilik tanah itu bisa kalah, kemudian beralih ke yang punya uang banyak.
Akhirnya dimanfaatkan untuk apa? Usaha, untuk mall segala macam. Yang punya tanah ya dapat sedikit saja. Nah itu berdosa, itu dosa besar itu ya. Tidak habis-habis itu dosanya itu. Masya Allah ini ya. Dan ini memang ramai sekali di sini. Kita sebagai orang Muslim hati-hati dengan harta ini. Sama dengan kita puasa sanggup tidak makan, tidak minum sehari penuh, ya tidak hubungan badan sehari penuh sanggup, meskipun malamnya boleh, ya. Tapi untuk urusan harta, ya ini juga berat ujiannya. Apalagi itu di dalam kekuasaan kita. Ya. Godaannya besar juga itu ya. Kalau kita megang uang, itu godaannya besar seperti juga tergoda untuk makan dan minum di waktu siangnya Ramadan. Ya, kita jangan ya. Hati-hati karena harta yang kita manfaatkan, yang kita makan, semua ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memakan harta yang bukan hak kita dengan cara dosa, apalagi ini terjadi sampai ke pengadilan, sampai suap menyuap kepada hakim, ya, padahal kita tahu bahwa itu bukan harta kita, yang penting kita kuasai, yang penting kita manfaatkan, maka itu dosanya besar. Wa antum, padahal kalian, kondisinya kalian itu ta'lamuna, mengetahui. Kalian tahu itu. Tapi karena itu kerakusan ya manusia, kita kemudian sampai seperti itu. Udah dinas bahwa manusia itu sangat cinta kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Sungguhnya manusia itu ya, sangat-sangat cinta. Ya. Lasyadid itu, syadid itu kuat, sungguh kuat, ada lamnya juga, lasyadid. Sungguh sangat cinta akan harta. Ya masih hidup ya masih cinta harta. Siapa yang nggak cinta harta? Tetapi kalau dilaksanakan dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, akibatnya adalah pahala. Jadi itu, ya. Ini baik ini. Harta itu bisa menjadi baik, bisa berbuah pahala yang besar kalau diambil, kalau apa, manfaatkan dari cara yang baik, tidak cara-cara yang batil. Kemudian harta itu kita gunakan untuk makan, kita gunakan untuk ibadah, ya. Kalau harta lebih kita bayar zakat, kita infak sedekah, itu semua harta itu. Kemudian kita punya harta lebih bisa umroh, bisa haji, seterusnya. Harta itu. Tapi semua itu tidak berarti kita infak, kita sedekah, kita umroh, kita haji, tidak berarti sama sekali apabila itu berasal dari cara-cara batil. Ya. Korupsi 100 juta, sedekah 100 juta. Nggak ada manfaatnya. Itu ya. Dosa jadinya kita itu. Lebih baik infak 1.000 rupiah, tapi halal, daripada infak 1 miliar, tapi dari cara yang haram. Nggak bisa dibandingkan, itu sudah nggak bisa dibandingkan. Ya. Jadi lebih baik adalah cara kita mendapatkan harta itu adalah tidak dengan cara yang batil. Larangan. Agar selamat kita. Apalagi harta itu kita gunakan untuk memberi makan keluarga kita, anak kita, dan seterusnya. Ya, dari makanan itu mengalir darah, dari makanan itu kemudian bisa tumbuh benih-benih keturunan, ya, dan seterusnya. Jadi tidak kalah hebatnya kita mengelola nafsu terhadap harta, juga seperti sebagaimana kita mengelola nafsu untuk makan, minum, berhubungan dengan suami istri. Kita lanjutkan.
Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sabab nuzul ayat ini adalah adanya pertanyaan dari beberapa sahabat kepada Nabi. Ya, di antaranya adalah sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat Sa'labah, bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ma balul hilal? Ya Rasulullah, bagaimana hilal itu? Kok bisa begitu? Maksudnya bagaimana itu? Kemunculnya itu kok ya awalnya seperti kayak benang gitu ya, seperti semelerat gitu, kayak bulan sabit ya. Kemudian berikutnya makin besar, kemudian menjadi purnama. Setelah itu berkurang sampai kemudian sebagaimana dia muncul kembali terus hilang gitu ya. Kok tidak seperti matahari saja bulat gitu langsung gitu ya. Matahari itu kan muncul terus bulat terus itu dari munculnya sampai dia itu kan bulat terus. Kemudian besok lagi seperti itu lagi. Kok enggak bulat gitu ya? Enggak purnama terus gitu maksudnya bulan itu muncul gitu. Kok seperti ini dulu, seperti apa cemelaret dulu, kemudian membesar-besar terus sampai kemudian sempurna ininya bulatannya terus berkurang lagi. Sebagaimana awalnya itu hilang. Maka kemudian dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala hikmahnya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anil ahillah tentang bulan. Bulan awal ini ya, bulan sabit. Jadi ada istilah-istilah di dalam bulan ini. Ada hilal. Hilal itu ya jamaknya ahillah. Ahillah itu jamaknya hilal. Bertanya tentang hilal, hilal. Hilal itu adalah muncul di awal bulan, sekitar dua hari gitu ya. Jadi awal kemudian muncul lagi ya, itu hilal. Kemudian setelah hilal makin agak besar ya, makin membesar itu disebut komar, disebut komar. Komar itu bulan. Jadi komar itu jadi kalau baru muncul itu tidak disebut komar ya, tapi hilal. Maka di setiap awal apa menjelang puasa itu ada ru'yatul hilal, tidak ru'yatul komar. Jadi bahasa Arab komar itu bulan, maka bulan komariah. Tapi awal munculnya itu tidak disebut komar, disebut hilal. Maka setelah 2 hari itu tidak lagi hilal, disebut komar. Udah besar, sampai kemudian bulatannya penuh, disebut badr. Badrun, itu bulan purnama itu. Jadi kalau sudah tidak ada kurangnya lagi ya, kemudian bergeser lagi, mulai berkurang, disebut komar lagi itu. Kemudian sampai seperti hilal awalnya, tapi tidak hilal ya, seperti awal dan hilang. Jadi ada fase awal, kemudian fase dia menuju ke purnama, fase purnama, kemudian fase berikutnya menghilang sampai hilang. Jadi bertanya tentang hilal. Kok tidak seperti bulan, apa matahari yang langsung bulat gitu ya, tidak ada muncul gitu. Di bulan itu memang ya bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ingat Allah gitu ya. Ada
satelit bumi yang mengelilingi bumi, dan dia itu apa terpengaruh oleh gravitasi bumi, dia bisa memantulkan sinar matahari. Kadang dia mengelilingi, dia bisa menghalangi antara bumi dan matahari. Ya, ada juga dia di antara garis bumi, matahari, dan bulan. Maka itu berputar begitu ya. Dan tidak pernah terjadi keterlambatan. Ya. Tidak pernah kemudian saatnya bulan purnama itu terlambat gitu. Atau istirahat gitu kan. Tidak ada kan, tidak pernah kan. Gitu. Kemudian bulan tidak mau berputar kan tidak ada. Dia berputar terus, tidak terlambat itu. Sehingga kemudian ada perhitungan waktu-waktu. Qul katakanlah wahai Muhammad, hilal itu ya hiya itu kembali kepada ahillah tadi. Hilal itu adalah mawaqitu, waktu-waktu. Jamak dari waktu. Adalah waktu-waktu linnasi bagi manusia. Itu menunjukkan waktu bagi manusia. Kalau dulu itu ya orang tergantung kepada alam. Jadi akan bisa di ini tuh kalau baru hilal. Oh, ini baru bulan ini. Ya, kemudian terang di tengah-tengah itu berarti tanggal tanggal 14 15 itu. Kemudian makin hilang berarti itu tanggal tua. Nanti hilang. Nanti tunggu lagi awal bulan lagi. Begitu. Itu waktu-waktu bagi manusia yang kemudian ya digunakan untuk kapan memulai tanam gitu ya. Kalau zaman dulu ya, kapan untuk mulai tanam, kapan dia harus bisa apa menentukan untuk berlayar. Juga kemudian bisa digunakan untuk menghitung waktu iddahnya dulu ya, untuk iddah 4 bulan, 4 kali putaran bulan itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, oh, sudah iddahnya selesai gitu ya bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi waktu itu ada untuk manusia itu waktu-waktu itu. Di hikmah ya dimunculkan hilal kemudian sampai purnama terusnya itu untuk waktu-waktu bagi manusia. Nah, kalau waktu purnama itu gravitasinya sedang kuat-kuatnya. Juga menentukan waktu-waktu puasa. Ya. Jadi puasa itu ditentukan dari munculnya hilal. Ditertib jadinya. Jadi bukan sahabat itu bukan menanyakan bagaimana secara fisik, secara fisika itu tidak, tapi hikmah kok kenapa bulan itu kok ya bulan sabit dulu, kemudian menuju purnama, kemudian hilang gitu, lama-lama hilang gitu ya. Ternyata hikmahnya adalah ada dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk penanda waktu bagi manusia. Kapan nanti bisa melakukan haji? Itu kan dihitung tanggal 10 tanggal 9 Zulhijjah itu ya. Jadi munculnya hilal nanti 9 hari itu saatnya wukuf dan seterusnya. Jadi ada hikmahnya. Wal haji dan untuk haji. Disebut khusus ini haji itu. Karena haji ini adalah di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Sehingga lebih tepat bulan itu memang menggunakan komariah sebenarnya daripada menggunakan syamsiyah. Walaisal birru dan bukanlah al birru dikatakan satu kebajikan bi antaktu yaitu kalian memasuki al buyuta rumah-rumah min zuhuriha dari belakang. Jadi zaman dulu, zaman jahiliyah dulu. Itu orang-orang kalau haji atau umroh, dulu sudah ada itu. Itu ketika sudah ihram, maka mereka tidak mau masuk rumah itu melalui pintu depan gitu. Seperti biasa nggak mau dia. Bagaimana caranya? Mereka melalui jalan belakang. Kalau jalan belakang itu tidak ada pintunya, itu dilobangi dia.
Jadi keluar masuk rumah itu melalui lubang itu, tidak melalui pintu yang biasa itu. Itu dianggap sebagai kebajikan zaman dulu. Jadi yang mengada-ada namanya, ya, mengada-ada itu. Karena kalau lewat depan itu khawatirnya nanti dia apa ya, tidak langsung bisa terus kontak dengan langit. Karena kan kalau di depan itu ada ya rumah, yang rumah depan berarti kan apa? Ya ada atapnya begitu ya. Dia nggak mau. Dulu itu lewat belakang itu, ya supaya tetap tidak terhalang kontak dengan langit. Itu ada dan apa namanya mengada-ada saja. Itu bukan kebajikan. Jadi itu dianggap dulu sebagai kebajikan. Walakinnal birro, tetapi yang dinamakan kebajikan adalah man, yaitu orang ittaqo yang dia bertakwa. Ya, kebajikan itu ya takwa itu. Apa? Melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah, itu kebajikan. Ya. Jadi bukan membuat mengada-adakan seperti itu. Waktul buyuta, masukilah kalian al buyuta, rumah-rumah itu min abwabiha, dari pintu-pintunya seperti biasa. Jadi menghapus ajaran sebelumnya, ya, menghapus keyakinan sebelumnya bahwa yang dinamakan kebaikan itu saat ihram, atau bahkan dalam tafsir itu disebutkan setelah haji. Jadi setelah haji, pulang haji itu dia nggak mau masuk ke rumahnya lewat depan, lewat belakang gitu. Seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan, ditegaskan, masuklah rumah-rumah itu, masukilah dari pintunya. Ya. Jadi supaya kita ya apa namanya tidak tidak pada jalan yang salah. Jadi kalau masuk pintu, kalau masuk rumah ya dari pintu. Gitu. Jadi memenuhi eh, prosedurnya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum, agar kalian semua itu tuflihuna, kalian semua beruntung. Beruntung maksudnya adalah beruntung di dunia dan di akhirat. Hidup dengan tuntunan agama, dengan tuntunan syariat, akan terarah, akan diliputi ketenangan, kebaikan, dan nantinya akan beruntung di hari kiamat, di hari akhirat, yaitu diselamatkan kita dari neraka dan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian Al-Qur'an Perkata kita malam hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa dilimpahkan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan berkah, serta diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Bismillahirrahmanirrahim. bihamdika Asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka Walafukum, wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Pasca. Yeah.